kalau radikalisme kekerasan itu dia mencakup keseluruhan dari karakteristik yang ada dari radikalisme itu. Jadi empat-empatnya ingin mengganti sistem, kemudian dasar negara, kemudian menggunakan kekerasan, dan penolakan terhadap kelompok yang berbeda ini, keseluruhannya ini masuk kategori radikalisme kekerasan. Ini contohnya ISIS, kemudian Jamaah Islamiyah. Kemudian ada radikalisme non kekerasan. Ini mencakup ada 3 karakteristik yang masuk di situ. Yang tidak masuk itu penggunaan untuk kekerasan untuk mencapai tujuan itu tidak ada. Seperti contohnya HTI. HTI itu kan sangat mendengungkan aksi damai dan memang yang sering turun demo itu malah seringnya perempuan malah. Jadi dia tidak melakukan kekerasan, tapi 3 hal yang lain itu dia punya, yaitu ingin mengganti sistem dengan kekhilafaan, dengan sistem khilafah, kemudian juga mempertanyakan Pancasila, kemudian juga penolakan terhadap kelompok yang berbeda. Kemudian ada kategori intoleransi kekerasan. Ini yang karakteristiknya ada 2, yaitu penggunaan kekerasan dan penolakan pada kelompok yang berbeda. Ini misalnya FPI. Jadi FPI itu tidak ada keinginan untuk mengganti sistem, tidak ada mengganti dasar negara, tetapi dia sangat lekat dengan kekerasan dan juga menolak kelompok lain. Kemudian intoleransi non kekerasan. Ini kelompok yang dia tidak ingin mengganti pemerintahan, dia tidak mau mengganti Pancasila, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi dia menolak kelompok yang berbeda, misalnya kelompok di Salafi. Jadi kalau kelompok yang lain itu kalau ditanya gimana Muhammadiyah, NU, wah itu sesat. Meskipun mereka tidak mengatakan kafir, tapi semua kelompok di luar mereka sesat. Bahkan antar kelompok Salafi sendiri itu kemudian juga ada banyak faksi karena mereka saling menyesatkan satu sama lain. Jadi ada kelompok Salafi yang mau bekerja sama dengan NU atau Muhammadiyah saja itu sudah dianggap sesat. Gitu. Nah ini matrik Islamisme ini dari Pak Nur Hedi Hasan. Jadi spektrum radikalisme itu mencakup mulai dari intoleransi sampai teror. Nanti kalau kategorinya ada yang disebut sebagai militansi, ada yang disebut sebagai radikalisme itu sendiri, kemudian ekstremisme, dan terakhir terorisme. Jadi radikalisme itu mencakup militansi sampai terorisme itu, termasuk di dalamnya ada radikalisme. Jadi secara khusus itu radikalisme itu nanti ada ciri-cirinya di dalamnya, tetapi secara keseluruhan itu dalam konteks sosiologi menurut Pak Nur Hedi Hasan itu dari militansi sampai terorisme itu dianggap semuanya adalah radikalisme. Gitu. Jadi kalau ada orang yang militansi saja itu dengan karakteristik yang ada ini, itu sudah termasuk radikalisme. Gitu. Radikalisme ada pengertiannya sendiri. Jadi semacam tadi itu yang di kelompok Salafi itu dalam matriknya Islamisme Pak Nur Hedi Hasan itu juga masuk kategori radikal. Karena apa? Karena dia ada sifat intoleransinya. Gitu. Nah, militansi itu ada di ciri yang ini, intoleransi, kemudian anti sistem. Jadi ada 2 ciri ini kalau kita mau menyebut militansi. Nah, kalau radikalisme ini sudah tambah lagi. Jadi selain intoleransi kemudian anti sistem, dia juga revolusioner. Ada keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal. Kemudian ada ekstremisme. Nah, di ekstremisme ini sudah masuk unsur kekerasan. Ada unsur kekerasan, termasuk dukungan terhadap aksi-aksi kekerasan. Itu sebenarnya dia sudah masuk kategori ekstremisme. Jadi misalnya begini, kita mungkin tidak melakukan kekerasan, tetapi ketika ada teroris gitu yang kemudian kita puja sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, itu sudah masuk kategori itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang terorisme ini sudah mencakup keseluruhan, mulai dari intoleransi sampai ke teror. Itu masuk semua, spektrumnya masuk semua. Ini yang sudah paling pol-polan ini, radikalisme yang paling pol-polan itu ya di terorisme ini. Nah,
Ini hasil-hasil penelitian yang terdahulu ya. Jadi White Foundation ini tahun 2016 itu di surveinya 72 menolak tindakan kekerasan. Mungkin kita 72 itu masih aman karena masih besar gitu ya. Tetapi 7,7 bersedia melakukan tindakan radikal loh. Ini kalau dihitung prosentasenya dengan seluruh penduduk Indonesia yang 200 juta itu sudah banyak sekali itu. Itu sampai 600.000 orang itu bersedia melakukan itu. Kemudian penelitian Lakib ini juga ini di sekolah ya, di lembaga sekolah itu ternyata juga luar biasa. 50% pelajar setuju tindakan radikal. Kemudian 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Ini satu ancaman yang sebenarnya luar biasa untuk masa depan kebangsaan kita. Kemudian Al-Fara ini juga di kampus ini 23,5% dan mahasiswa 16,3% pelajar mendukung perjuangan negara Islam untuk penerapan ajaran Islam yang lebih kafah. Ini juga satu hal yang patut untuk diperhatikan oleh kawan-kawan terutama penyuluh. Ini juga yang penelitian-penelitian yang relatif terbaru ya dari INSEP tahun 2018. Jadi dia melakukan survei terkait dengan motif-motif pemicu aksi teror. Itu ternyata motif ideologi agama itu paling besar, 45,5%. Gitu. Yang lainnya itu ada solidaritas komunal, kemudian ada mentalitas gerombolan, kemudian balas dendam dan seterusnya. Tetapi yang paling besar itu ideologi agama ini, yang saya kira sangat signifikan gitu ya dengan tugas-tugas kawan-kawan di penyuluh. Kemudian White Foundation ini penelitian yang terbaru terkait dengan pelanggaran KKB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini juga masih cukup tinggi. Kemudian Setara Institut juga mencatat masih ada kasus-kasus terkait dengan penodaan agama, penolakan rumah ibadah dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira jadi persoalan yang cukup penting untuk bagaimana ke depan ini ada proses-proses pembinaan. Nah, kalau kita bicara tugas pembinaan agama yang menjadi ujung tombak dan ujung tombak itu ya memang kawan-kawan penyuluh. Nah ini iya karena benar itu ujung tombak tapi ujung tombak gitu. Karena penyuluh itu apa saja itu dipasrahkan penyuluh gitu, dipasrahkan penyuluh. Jadi begitu ada misalnya ya kita lakukan penelitian tentang haji bagaimana memandirikan jamaah, balik-balik ya penyuluh meneh kon memberi penyuluhan biar masyarakat itu nanti mandiri. Zakat wakaf juga semua iya itu. Nah undangan juga perundang-undangan iya kan itu semuanya pokoknya sapu jagat benar. Nah dalam konteks deradikalisme ini, tapi ini ada satu hal yang cukup menarik ya, kita beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan penyuluh itu. Penyuluh itu tadi Mas Jamil bilang ya yang paling banyak penyuluh itu masih dibaca tulis Al-Qur'an gitu. Tapi ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu sebenarnya yang paling banyak digarap oleh kawan-kawan penyuluh itu dua segmen. Segmen anak-anak dan segmen orang tua. Anak-anak itu ya tadi itu baca tulis Al-Qur'an, yang orang tua itu biar husnul khotimah. Iya, yang tengah-tengah, yang potensial tengah-tengah, terutama yang remaja ini nggak kegarap, banyak yang nggak kegarap, gitu. Nah ini saya kira dalam konteks proses di radikalisme ini. Hulunya itu adalah pemahaman ajaran agama. Jadi kalau orang memahami agama secara benar itu nanti perilaku keagamaannya akan lebih benar. Tapi kalau dari pemahaman keagamaannya itu sudah radikal, maka akan muncul perilaku yang radikal. Ini hilirnya itu. Nah,
untuk membangun pemahaman itu maka hulunya adalah aktivitas pembinaan itu. Nanti prosesnya seperti apa dan seterusnya nanti bisa kita diskusikan. Nah, kalau kemudian sudah menjadi keagamaan, perilaku keagamaan, maka yang bisa bukan lagi pembinaan. Pembinaan tetap dibutuhkan, tetapi juga penindakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kekerasan atas nama agama dan lain sebagainya, nah itu tentu levelnya sudah berbeda. Tetapi kawan-kawan di penyuluh ini saya kira tugasnya dari hulu sampai hilir gitu, karena melakukan pembinaan. Jadi bagaimana mencegah sampai bagaimana mengobati gitu. Top man. Iya. Tomboknya itu di sini. Nah, ini beberapa saran ya. Kita pernah mendiskusikan tentang bagaimana melakukan kontranarasi radikalisme. Jadi ada 3 ranah yang bisa dipakai oleh kawan-kawan yang nanti akan aktif dalam konteks kontranarasi radikalisme. Yang pertama itu adalah penguatan kebangsaan. Jadi penguatan wacana kebangsaan dan keindonesiaan. Karena selama ini yang kemudian sering dijadikan sasaran tembak oleh kawan-kawan yang bukan kawan-kawan ya, musuh-musuh. Orang-orang yang radikalis itu adalah menggugat tentang sistem negara, dasar negara dan seterusnya. Nah, ini penguatan wacana kebangsaan dan keindonesiaan ini menjadi penting untuk menjadi counter terhadap narasi-narasi radikalisme itu. Kemudian yang kedua ini penguatan pemahaman keagamaan moderat dan harmoni. Jadi penguatan pemahaman misalnya bagaimana kita memahami konsep tentang jihad misalnya. Bagaimana kita memahami konsep moderasi, tawasud dan seterusnya. Ini penting untuk dikuatkan. Kemudian satu lagi yang ini juga penting adalah penguatan kebudayaan. Ini menjadi latar belakang dan setting dari bagaimana aktivitas pembinaan itu bisa dilakukan. Karena kita tidak bisa lepas dari masyarakatnya. Kalau kita lepas dari kebudayaan ini, saya kira malah akan ada penolakan-penolakan dari masyarakat. Nah, yang kemudian bisa dilakukan dalam konteks penguatan di kebudayaan itu yang pertama tentu adalah revitalisasi kearifan lokal. Jadi kalau di masyarakat ada pengetahuan lokal yang mengandung wisdom, mengandung kebaikan yang kemudian bisa dipakai gitu ya, itu bisa direvitalisasi untuk media pembinaan. Apa saja sebenarnya? Gitu. Saya kemarin menulis tentang halal bihalal lintas agama dalam konteks identitas sosial. Jadi halal bihalal itu kita pasti menganggapnya kaitannya dengan orang Islam, habis Idul Fitri, kemudian halal bihalal. Halal bihalal kemudian jadi identitas Islam. Tapi ketika kemudian yang saya teliti itu di Yogyakarta ada masyarakat Gendingan itu, mereka melakukan halal bihalal itu lintas agama. Halal bihalal itu dijadikan identitas bersama lagi, tidak lagi identitas Muslim. Jadi begitu yang Muslim sholat Idul Fitri, yang non Muslim itu menyiapkan balai RW, nanti begitu dari masjid itu langsung ke balai RW. Semuanya warga lintas agama di situ kemudian makan-makan bersama. Nah, di situ itu kemudian membangun kohesi sosial. Kemudian penting juga yang ini saya kira penting dan belum banyak dilakukan atau mungkin sudah tapi mungkin belum menonjol. Itu adalah mendorong keteladanan tokoh moderat. Di antara wacana yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang radikal, yang anti dalam tanda kutip keindonesiaan, itu seringkali mengangkat tema-tema pahlawan Islam ya, tapi luar negeri. Misalnya Al-Fatih misalnya. Ada filmnya dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya membangun, kita nggak sadar ya, kita ini Islam, tapi sebenarnya itu membangun bahwa pahlawan Islam itu bukan dari Indonesia. Sebenarnya kita punya Pangeran Diponegoro. Kita tahu Pangeran Diponegoro itu tidak sekedar pahlawan nasional, dia ulama. Beliau itu menulis Al-Qur'an dengan tulisan tangan sendiri, hafal Qur'an beliau. Gitu. Beliau itu juga santri karena mondok di Tegalrejo di kiai-kiai besar gitu, Kiai Hasan Besari dan seterusnya.
Tapi kita tidak pernah menganggap beliau itu sebagai pahlawan Islam. Kita menganggapnya hanya sebagai pahlawan bangsa saja yang kita lepaskan dari keislamannya. Nah ini menurut saya perlu didorong gitu. Apalagi kalau misalnya dalam konteks yang lebih dekat kita punya tokoh-tokoh yang sangat moderat yang bisa kita dorongkan untuk menjadi keteladanan. Misalnya Habib Lutfi, Gus Mus, kita bisa dorongkan ke sana sebenarnya. Ini kira-kira yang nanti bisa dilakukan kawan-kawan. Nah, masalah identifikasi media diseminasi untuk pesan yang efektif ini saya kira ada banyak. Nah, sekarang ini yang paling utama malah sebenarnya adalah platform media sosial. Gitu. Kita sekarang ini nggak bisa lepas dari IT, alat komunikasi yang gadget yang di situ ada fasilitas media sosial. Nah itu yang dipakai. Kita lihat ini di Indonesia itu tahun 2020 pengguna internet di Indonesia itu mencapai 175,4 juta atau 64% gitu. Yang dari 175 itu ada 171 juta atau 90%-nya itu menggunakan perangkat mobile. 96 dari pengguna itu menggunakan smartphone. Kemudian pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 160 juta. Itu potensial sekali. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan jalur-jalur itu gitu. Nah, kalau kita kemudian tidak memanfaatkan jalur itu ya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal. Dan itu memang sudah terjadi gitu. Nah, ini hasil penelitian saya dan kawan-kawan di Yogyakarta terkait dengan kawan-kawan di penyuluh agama ini. Penggunaan yang masih paling besar itu WA group gitu. Jadi bagi nulis pesan-pesan keagamaan dibagi di grup gitu kan. Itu paling besar. Kemudian ada juga yang sudah di Instagram. Tapi ini juga kecil gitu, yang punya dan sekaligus aktif gitu. Twitter apalagi blog juga gitu kan. YouTube itu sudah agak banyak, tapi yang lebih banyak lagi itu punya tapi tidak aktif. Punya itu karena dulu diwajibkan. Ini untuk status ya? Bukan penyuluhan. Kegiatan apa gitu. Kemudian medianya ini ada rekaman, video. Masuk. Enggak Pak Basif. Nah, ini impact ya pembinaan keagamaan digital yang kita lakukan penelitian di Yogyakarta. Jadi Bangkit Media ini punyanya PWNU, punyanya kawan-kawan NU di Jakarta ini paling besar di Instagram, kemudian juga di Facebook, kalau di Twitter ini yang cukup besar adalah di Kajianmu. Ini punyanya kampus Ahmad Dahlan, punyanya Muhammadiyah. Sementara kalau yang Mediamu sendiri yang punya secara resmi punyanya Muhammadiyah itu malah sangat kecil dan kurang aktif. Nah, di Penyuluh itu punyanya Pojalu itu tidak ada yang sama sekali. Jadi ya sebenarnya ada tapi saking kecilnya itu, jadi garisnya juga kelihatan. Saking nggak terlihat. Ada tapi saking kelihatan. Pas saking nggak terlihatnya dia waktu Tawadu. vaksin dong. Hah? Vaksin. Ini apa? Oh, Sahabat Cinta itu majelis taklim kelompok perempuan di Jogja. Oh, di mana? Di Jogja. Oh, Ini penelitian Jogja. Oh, Nah, persoalan dalam dakwah digital ini penguasaan teknologi ini kawan-kawan di Penyuluh di Jogja juga merasa agak terbelakang ya penguasaan teknologi digital. Nah, ini karena itu kemudian jadi potensi di generasi digital natif anak-anak muda
itu sebenarnya menjadi mat'u yang paling potensial sebenarnya. Mereka itu tiap hari pegang HP, lihat informasi-informasi. Bahkan sekarang itu apa ya, orang mau cari apa saja itu di internet gitu. Kawan-kawan di Bangkit Media itu cerita kalau bahkan orang misalnya cari kata kunci misalnya tahlilan, yasinan, itu kalau malam Jumat rame itu, angkanya tinggi gitu. Nanti kalau Rebo itu udah, nanti malam Jumat rame lagi, nanti malam Selasa rame lagi. Itu bisa ditengarai. Kemudian strategi rating, saya kira ini kemudian jadi penting ya kalau untuk dakwah digital itu. Jadi bagaimana membuat tampilan dan konten yang menarik gitu. Karena kita tidak tahu benar kelemahan di media di dakwah digital itu, dampak itu kan kita tidak bisa mengukur. Yang bisa kita ukur adalah dari ratingnya, viewernya berapa. Jadi kalau misalnya reviewernya ada 1000-an gitu, ya kira-kira sekian orang itulah yang mendengar, melihat gitu kan, meskipun mungkin ya hanya cuma lihat saja terrekod gitu. Tapi itu masih lumayan daripada tidak gitu. Nah kalau kemudian yang nonton itu sangat sedikit, nah itu kan berarti semakin sedikit juga yang melihat. Nah untuk di Yogyakarta itu yang NU itu sudah cukup aktif, yang di mediamu yang punyanya Muhammadiyah itu malah sangat kurang. Bahkan kota Yogyakarta, pengurus daerah kota Yogyakarta itu bikin film tentang sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu selama 3 tahun itu yang nonton 3 orang. Luar biasa. 3 tahun itu dari awal di-upload itu sampai kita lakukan penelitian itu hanya 3 orang yang nonton. Nah, dan saya nonton itu berarti kemungkinan hanya 2 orang, yang ketiga adalah saya. Kemungkinan itu malah yang lihat keluarganya. Bahkan aktornya sendiri nggak lihat. Foto saya udah 500. Iya. Jadi ini konten dakwah moderasi ini juga harus diperbanyak ya. Selain konten moderasinya sendiri juga counter wacana terhadap anti moderasi. Ini saya kira penting. Nah, lawan kita adalah kelompok-kelompok macam ini. Dan itu ada banyak sekali. Ketika kita di Kementerian Agama ini sedang mendengungkan moderasi beragama, ada kelompok-kelompok yang melawan itu. Virus moderasi beragama melemahkan generasi bangsa. Moderasi beragama mengancam dunia pendidikan kita. Gitu kan? Iya, tema-temanya begitu dan itu Masif ya? masif, luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita tidak menyandingi dan menandingi dengan wacana-wacana wacana moderasi melalui digital, ya kita kalah karena anak-anak itu bacanya di situ, gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi bagaimana untuk peningkatan kapasitas itu, ini saya pakai diagramnya Pak Prof. Amrul Ahmad ya, pakar dakwah di UIN Jogja itu. Jadi dakwah itu harus dipandang tidak sekedar satu peristiwa komunikasi, tapi harus dalam konteks sebuah sistem gitu. Jadi ada input, kemudian ada output. Nah, di antara itu ada proses dan ada environment, itu yang harus dibangun. Jadi di inputnya sendiri para dai, para penyuluh ini pertama tentu harus menguasai materi, kemudian menguasai media dan punya strategi dalam berdakwah. Nah, prosesnya dan environmentnya tentu fenomena keberagaman yang aktual. Ini bagaimana kita menangkap itu untuk kita masukkan dalam sistem kita, sistem dakwah. Kemudian perkembangan revolusi industri 4.0 ini, pemanfaatan media digital itu juga harus menjadi perhatian. Kemudian sasaran dan kolaborasi dengan digital native. Ini saya kira penting ya, banyak kelompok-kelompok yang kemudian menjadi radikal itu adalah mereka alumni aktivis keagamaan di sekolah, misalnya Rohis. Itu tidak bisa disela gitu. Yang kemarin itu